Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Acara Wafat selalu dalam Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa tentunya. Baik sahabat Bismillah dan sahabat berada di sore hari ini ya di pukul 15 lebihnya 20 menit dari studio kita akan ada sesuatu acara yang mungkin baru ini yaitu talkshow tentang obat level 4 pendidikan. Dalam kesempatan ini telah hadir bersama kita bintang tamunya Bapak Dewan Pendidikan Kota Tegal Bapak Heri Wahyudi. Selamat siang Pak. Selamat ya. Ya kemudian ada Mr. Alvin yang merupakan salah satu peserta pembangkit level 4 yang insya Allah akan mewakili Provinsi insya Allah ya. Baik, tentunya secara seluas-luasnya kami akan persilakan kepada untuk narasumber kita untuk menjelaskan apa itu pembangkit level 4, kemudian apa saja yang ada di sana. Kami persilakan kepada Bapak dan kita untuk menjelaskan. Itu saja Pak. Terima kasih. Saya Helmi Fauzi, Ketua Dewan Pendidikan Kota Singkawang. Sebelum saya masuk kepada hal yang sifatnya substantif, saya akan jelaskan dulu tentang Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan itu merupakan suatu representasi publik di bidang pendidikan, di mana melaksanakan fungsinya terkait sebagai supporting agency, lembaga yang memberikan dukungan, kemudian judiciary agency, lembaga yang memberikan suatu mediasi terhadap konflik publik, kemudian advisory agency, lembaga yang memberikan masukan-masukan, dan juga controlling agency, lembaga yang memberikan pengawasan kepada pemerintah dan kepala sekolah maupun kepada masyarakat dan tenaga pendidikan. Kita mengerti sekarang bahwa yang namanya pendidikan itu ada dua, yaitu teaching dan educating. Dalam teaching itu kita artinya mengajar. Mengajar itu artinya kita mentransfer knowledge yang kita transfer itu adalah bagaimana membuat anak itu cerdas. Jadi adanya satu intelligent quotient misalnya, kecerdasan intelektual. Kemudian juga ada yang disebut dengan creative quotient, kecerdasan kreatif. Kemudian juga ada empathy quotient, kecerdasan menghadapi tantangan. Dan ada juga namanya spiritual, kecerdasan spiritual. Kemudian yang dalam konteks educating kita adalah dalam konteks memberikan suatu knowledge transfer tadi, juga adanya suatu karakter value realization. Jadi dalam konteks educating kita mengajar itu memberikan suatu intelligent quotient, kecerdasan intelektual, sedangkan dalam konteks internalization daripada karakter tadi, karakter value realization, bagaimana menanamkan anak didik itu yang berkarakter. Pendidikan itu mengalami satu dinamika. Dinamikanya itu kalau kita tidak respon secara positif dan agresif, maka kita akan termarginalkan. Apalagi kalau kita dalam konteks global, itu namanya sense of competitiveness, yaitu kita persaingan. Jadi artinya kita melihat pendidikan tidak hanya dalam konteks lokal, nasional, dan juga kita secara internasional dan global. Untuk melihat sejauh mana kualitas pendidikan kita dalam skop nasional di Indonesia ini, apabila kita komparasikan dengan pendidikan yang ada di luar negeri, kita masih prihatin sebab pendidikan di Indonesia ini berada di dalam low bottom line, jadi masih di dalam garis menengah ke bawah. Nah, lalu kalau kita proyeksikan lagi di Indonesia saja, dikomparasikan dengan pendidikan di global itu kita berada di dalam low bottom line, garis menengah ke bawah. Apalagi kita di Kota Singkawang ini sangatlah jauh sekali. Jadi artinya janganlah heran apabila kita berada di dalam tingkat global, kita termarginalkan. Nah sekarang kenapa demikian? Sebab sekarang permasalahan kita bisa melihat di dalam dinamika pendidikan secara global itu, kita sebenarnya sudah memasuki Industrial Revolution 5.0 dan Society 5.0, di mana masyarakat 5.0 itu sudah mengarah kepada smart city. Smart city itu dalam smart government, smart education, smart economic, smart politics, dan seterusnya. Jadi artinya smart untuk mengarah pada smart city yang konsisten itu tadi tentunya direspons dengan pendidikan.
bicara soal pendidikan, kita tidak bisa melihat hal-hal yang sifatnya klasik. Di guru berdiri di depan, siswa mengajar dan sebagainya. Di sini pendidikan sudah mulai berkembang apabila kita lihat daripada science and technology, di mana pendidikan sekarang itu sudah menggunakan artificial intelligence yang merupakan implementasi daripada community 5.0 tadi, dan juga dinamika pendidikan yang lainnya. Kami dari Dewan Pendidikan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada IGI Kota Singkawang dan IGI Kalimantan Barat, karena melalui IGI Kota Singkawang dan IGI Kalimantan Barat, termasuk juga kawan-kawan yang berada di sekolah jaringan digital ini sudah merespons terhadap aktivitas pembelajaran digital. Jadi artinya sekarang permasalahannya adalah apakah kita mau berubah sebagai agent of change pada guru-guru tadi. Sebab kalau kita masih secara konvensional melakukan pendidikan, tadi sudah saya katakan di atas bahwa kita tidak akan bisa merespon pendidikan yang tersebut, artinya sense of competitiveness itu tidak akan bisa tercapai. Jadi sekali lagi kami dari pendidikan memberikan apresiasi terhadap masalah pelaksanaan pembatik pembelajaran berbasis TIK. Ini merupakan hal yang sangat strategis, merupakan suatu implementasi daripada grand design yang dibuat kawan-kawan dalam rangka melaksanakan pembelajaran digital. Sekali lagi kami memberikan apresiasi, kita terus berjuang, kita tingkatkan kualitas pelayanan pendidikan. I think that's all. Ya, terima kasih Pak Hanifes sebagai pengantar di sore hari ini ya. Artinya kita bagaimana kita ingin memajukan pendidikan kita harus bertransformasi ke arah digitalnya. Nah, berikutnya kami persilakan pada Mr. Alkindi barangkali untuk bisa menilai seluas-luasnya tentang pembelajaran berbasis TIK ini. Pada Mr. Alkindi yang merupakan salah satu tenaga di SDN 23 dan merupakan salah satu peserta yang kembali level 4 mewakili Provinsi Kalimantan Barat ya. Ya, insya Allah bisa di next time-nya bisa kembali ke nasional barangkali ya. Oke, kami persilakan pada Mr. Alkindi seluas-luasnya untuk menyampaikan tentang pembatik level 4. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata itu bersuramin kasal dan bersengat kejibata. Terima kasih kepada Bapak Ketua Dewan Pendidikan dan Bapak Ketua Dewan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Bapak Edi Faudi, yang telah memberikan kata sambutan for media appreciation on the pembatik level 4 tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat. Oke, terima kasih Bang Kasim, saya ucapkan terima kasih atas waktunya sempat hadir untuk kita bisa saling talk show, mengadakan talk show dalam arti untuk formal transformation academics and education in Kota Singkawang, Kalbar dan di Indonesia. Oke, pada sore hari ini mungkin saya akan lebih kepada sosialisasi tentang platform ya, platform rumah belajar di dalam pembatik. Kita akan menghubungkan juga terhadap pembelajaran di PMN. Platform mereka mengajar seperti itu. Oke. Pasti ada yang bertanya kali ya Bang Kasim ya, ada pembatik level 4, kapan pembatik level 1 kan ya? Kapan pembatik level 2, 3, lalu level 4 nih kita langsung. Oke. Jadi mungkin saya akan memberikan suatu gambaran dulu di awal untuk pembatik level 1 namanya literasi ya. Literasi itu pengenalan tentang literasi digital. Jadi kami mendaftar melalui link simpatik Kemendikbud ya, .co.id. Setelah itu kita mengisi data semua diregistrasi dan kita masuk ke level 1. Masuk level 1 dalam registrasi itu terdapat 25 gelombang. 25 gelombang di dalam pembatik. Jadi kawan-kawan sekalbar maupun setanah air seperti saya pembatik sekarang level 4, waktu level 1 saya memilih gelombang 25 dari tidak salah 50 gelombang, tidak salah dari 50 gelombang. Saya memilihnya di gelombang 25. Artinya saya memilih dengan waktu
waktu dan kegiatan yang saya sempat untuk mengikuti pembatik. Jadi banyak gelombangnya, silakan kita milihnya. Terus setelah masuk di dalam level 1 itu ada beberapa modul, disitulah kita ditanamkan untuk meningkatkan literasi baca tulis kita dalam digitalisasi. Jadi kita banyak-banyaklah membaca modul digitalisasi di dalam pembatik tersebut. Setelah itu kita akan dituntut untuk mengerjakan tugas-tugas level 1 dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Kita belajar secara online ya, maupun secara independen sendiri, sehingga kita bisa mengerjakan berbagai tugas dan evaluasi yang ada. Ya alhamdulillah saya mengisinya mendapatkan pencapaian nilai 100 luar biasa. Nilai 100, alhamdulillah masuk ke level 2. Di level 2 ini kita diminta untuk mengimplementasi. Jadi implementasi pembatik pembelajaran TIK di dalam pembelajaran. Jadi sama juga Bang, kita juga dituntut untuk terus meningkatkan literasi baca tulis dan sebagainya di dalam pembelajaran. Kita mengimplementasikan juga terhadap pembelajaran di kelas dan sebagainya. Kita mengerjakan tugas, kemudian evaluasi dan sebagainya. Alhamdulillah saya juga tembus di level 2, ya, tembus masuk ke level 3. Itu secara acak. Jadi kawan-kawan Skalbar nih karena memilih room lobalnya itu secara acak. Jadi kami se-provinsi ini tidak ketemu. Karena banyak gelombang yang harus diikuti ya. Kita mau masuk gelombang mana? Di level 3 ini kreasi. Jadi temanya kreasi. Kreasi for make innovation for teacher in the teaching learning process. Jadi kita diminta untuk membuat video pembelajaran animasi yang diterapkan implementasi di kelas. Di sini saya melihat beberapa literatur tentang video pembatik, sehingga saya membuat kreasi inovasinya. Saya menggunakan Sparkle ya, Whiteboard Animation. Itu sudah sebenarnya aplikasi ini, pembelajaran workshop ini sudah kami terapkan di 2018. Ya, 2018 di workshop di Ikatan Guru Indonesia. Dari 2018 sudah kami kasihkan Sparkle workshop untuk guru-guru sekota Singkawang. Alhamdulillah 18, 19, 20, 21, 22 rupanya workshop yang dulu kami laksanakan rupanya berimbas sekarang saya mengikuti pembatik, sehingga saya membuat kreasi videonya menggunakan Sparkle, Whiteboard Animation, digabungkan juga dengan Canva dengan inovasi terbaru. Setelah itu saya rendomkan menjadi KineMaster. KineMaster, jadi sehingga kreasi video itulah sebagai tugas akhir di level 3. Level yang ketiga. Kami menunggu waktu juga nih, makasih kawan-kawan Skalbar nih. Belum ada waktu, rupanya ya sekitar 2-3 minggu. Alhamdulillah ada dapat informasi, silakan masuk ke level 4. Alhamdulillah masuk ke level 4 ini. Level 4 makanya bang-bang kok ada level 4 lah ya kan. Level 4 nih level yang terakhir di pembatik. Nah setelah ini ada tingkat nasional. Level 4 ini temanya dia berbagi dan berkolaborasi seperti flyer yang saya pasang di provinsi sini. Nah, ini kita diminta untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, elemen, lembaga pendidikan ya, berbagai macam institusi, semua kita saling berbagi. Setelah itu berkolaborasi dan juga kita bersama-sama belajar ya. Setelah itu bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi dari profesional guru kita tadi. Nah, di sini kita fungsinya berbagi, sharing and growing together. Jadi hal-hal sekecil apapun kita berbagi pada kawan-kawan yang ada di Kota Singkawang. Jadi ruang lingkupnya kecil dulu. Pertama mulai dari kita mengimplementasikan dengan murid pembelajaran tersebut. Setelah itu dengan kawan-kawan di paling dekat dengan semeja kita di kantor, di sekolah. Setelah itu kita bisa berbagi dengan ruang lingkup di kota, kawan-kawan sekota, seprovinsi, maupun kita bisa membuat dalam ruang lingkup webinars nasional ya se-Indonesia. Gitu Bang Kasim ceritanya ya.
Mungkin kalau kita dengar dari cerita Mr. Alvin ini dari level 1, level 2, level 3 sampai ke level 4 ini bukan sesuatu yang mudah ya. Banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan. banyak sekali ya. Artinya semua tugasnya harus dikerjakan secara runtuh, kemudian baru singgah di Ya. level 4 ini. Iya, dengan kesibukan tadi ya. Iya, kita dengan harus kesibukan bisa tenaga manage pengajar waktu, juga. ya, betul, Bang. Nah, Kemudian juga Mr. Alvin, kalau kita lihat dari ini, kalau kita skopnya seprovinsi Kalimantan Barat, Iya. tentunya berapa peserta yang terdaftar? iya, saya lupa menginformasikan. Iya. Yang di level 1 yang masuk itu 57.000, nggak salah 57.000. Se-Kalimantan Barat. Se-Indonesia. 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 Iya. Dengan level 2 tinggal Iya. 28 ya, 27.000 masuk Se-Indonesia. Indonesia. Level ketiga tinggal 11.000 sekian. Iya. Sekarang Level 4 level 4 provinsi, setiap provinsi ada hanya 30 orang. 30 orang. Termasuk Mr. Alvin. Iya, alhamdulillah. Insya Allah bisa di. Insya Allah. Kalau kita berbagi, sharing going Iya. together, insya Allah. Nah, Oke, luar biasa Mr. Alvin ya. hanya 30 per provinsi. Nanti setelah itu dari 30 ini kita Diambil. setelah kita berbagi, Iya. berkolaborasi, nanti akan dicari ya, Iya. atau ditentukan satu yang terbaik seprovinsi untuk Iya. masuk ke tingkat nasional. Berarti dari 30 peserta yang ada di Provinsi Kalimantan Iya. Barat ini dicari hanya satu yang Ya. akan diusulkan untuk di tingkat nasional. nasional. Mudah-mudahan salah satunya Mr. Amin. Alvin. Amin. Iya. Tapi tugasnya memang luar biasa. Iya, itu salah satu Digital konsekuensi. ya. Ya. Kita harus bisa menembus jaringan itu. Iya. Ya, di dalam level 4 pembatik ini rupanya salah satunya adalah kita kan setelah kita talk show ini kita bisa mempublish di semua medsos, Iya. baik Instagram, Facebook, Iya. TikTok, YouTube, blog maupun ke Google Sheet. Jadi ada beberapa jaringan medsos itu harus diaktifkan. Iya. Nah, disitulah namanya kita berbagi di dalam dunia maya maupun di dalam tatap muka. Nah, tapi karena saya melihat, wah kenapa kita tidak ini ya Bang ya, manfaatkan salah satu media, Iya. sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang. Dan saya melihat, Rapensi, satu-satunya radio pendidikan di Kalimantan Barat itu saya melihatnya ada di Kota Singkawang. Sayang sekali kalau saya sebagai guru di Kota Singkawang tidak memanfaatkan itu. Betul sekali. Ya. Karena ini salah satu milik kita bersama ya. Ya. Sayang sekali. Jadi kita bisa memanfaatkan berbagai sarana yang ada di Kota Singkawang ini, Bang. Iya. Sebagai media penyampaian lah ya. Iya. Penyampaian sosialisasi tentang pembatik. Terus di pembatik ini kita akan mensosialisasikan tentang rumah belajar, platform rumah belajar. Iya. Nah, jadi sehingga dari pembatik level 4 ini dipilih satu yang terbaik, insya Allah yang terbaik itu akan dikukuhkan di Kemendikbud menjadi duta rumah belajar. Yang saya dengar sekarang duta rumah belajar. Nah ini nanti akan berubah nama menjadi duta teknologi Kemendikbud. Kalau memang dia disahkan menjadi duta teknologi Kemendikbud, nah, seperti itu. Terus mungkin saya ada sedikit menginformasikan tentang platform rumah belajar tadi ya. Di dalam platform rumah belajar itu ada berbagai fitur Bang, berbagai fitur ya di platform rumah belajar. Jadi kawan-kawan guru se-Indonesia itu sudah bisa mengakses platform dari rumah belajar. Jadi mempunyai slogan belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Itu slogan dari rumah belajar. Ya. Jadi kawan guru setelah itu bisa mengakses langsung di Play Store, ya. Setelah Play Store bisa diketik aja ya, bisa diketik di situ rumah belajar. Langsung masuk ke akun ke dalam websitenya rumah belajar. Apa sih di dalam rumah belajar? Dia menerapkan e-learning. Karena ini teaching learning process. Jadi banyak berbagai sumber di dalam platform rumah belajar. Salah satunya ada sumber belajar Bang. Nah, ada sumber belajar, laboratorium maya, ada bank soal, terus ada kelas maya. Juga ada buku sekolah elektronik. Terus pengembangan keprofesian keberlanjutan,
ada peta budaya, wahana jelajah angkasa, ini yang terbaru ya, yang luar biasa. Terus ada karya bahasa dan sastra. Ada juga game education, edu games ya. Terus augmented reality dan gadget stand. Jadi gadget stand semuanya terdaftar juga di dalam platform rumah belajar. Sebenarnya sangat simpel, bisa diakses. Kita mungkin kalau guru yang sudah mengakses di rumah belajar, dia tinggal mengklik sumber belajar, maka akan terdapat fitur-fitur. Ada fitur paket B, paket C. Kita tinggal pilih. Oh, sini mau PAUD, kita klik PAUD. Mau SD, guru SD tinggal klik SD. Tim saya, and the teacher from elementary school is di Singkawang. Saya elementary school, saya tinggal klik SD. Nah, di situ nanti udah muncul bang dari pilihan kelas. Oh, saya kelas berapa? Umpama kelas 3. Saya klik aja kelas 3. Nanti maka akan keluar berbagai macam sumber belajar yang ada. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Jadi guru sangat dipermudah dalam mengakses rumah belajar digitalisasinya. Berarti tinggal kita downloadnya di App Store ya? Iya, App Store ataupun di Play Store-nya. Di Play Store-nya boleh. Kalau kita lewat laptop sama, itu gampang, lebih mudah ya. Dan bisa langsung kita download, kita tinggal menayangkan nanti di kelas memakai Infocus. Kalau seandainya kita menggunakan laptop HP, ya mungkin kita bisa menyambungkan dengan Anycast tadi ya. Iya. Jadi mengganti sebagai pengganti laptop. Jadi asik kalau sudah saya terapkan di kelas. Itu di dalam sumber belajar. Terus ada juga bank soal. Ini asik sekali ya. Kawan-kawan guru setanah air, ini ada bank soal. Kita tidak perlu lagi repot buat soal. Ini artinya kita sebagai untuk bahan bahan penguat pembelajaran ya. Penguat pembelajaran, kita tinggal klik bank soal, lengkap bang. Ini luar biasa platform ini. Kita sudah masuk bank soal, kita tinggal pilih mau kelas berapa. Bang Kasum kelas berapa bang? Kelas 6. Tinggal klik kelas 6. Oke. Udah keluar matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, pendidikan, semuanya bang. Nah, semuanya keluar ya? Ya, keluar semuanya. Kita tinggal menggeser ke samping, kita tinggal klik, langsung keluar soal mata pelajaran matematika, ya kan? Nah, keluar langsung bang. Nah, soal-soal inilah tinggal kita mengklik. Nah, ada soal 1 sampai soal 10 ada. Soal 1 sampai soal 15. Nah, jadi lengkap ini. Ini membantu guru juga dalam penguatan pemberian materi terhadap siswa. Itu fitur-fitur yang terdapat di rumah belajar. Ini penyempurnaan fitur dari rumah belajar. Ya. Setelah itu ada juga bang, kawan-kawan guru ya, ada juga kita bisa memilih laboratorium ya. Nah, sudah kita memilih. Jadi kawan-kawan mungkin bisa membuka Play Store ya. Play Store, kita tinggal memilih mau yang mana, kita bisa sesuaikan dengan kelas maupun sekolah. Seperti itu bang Kasih. Iya. Banyak sekali. Ya. Oke, kalau kita mau kembali, kita tinggal klik home ya. Maka kita akan kembali ke menu semula. Ini ada lagi kelas maya, ada peta budaya. Kita klik peta budaya ya. Klik peta budaya, kita sudah bisa masuk ke sumber belajar di peta budaya. Nah, ini seperti itu kalau Bang Kasim sudah luar biasa ya. Kita mau tinggal melihat peta budaya, kita klik Aceh umpama. Kita klik Aceh, sudah Sumatera, semua lengkap sih ya di dalam itu. Nanti kawan-kawan guru, disinilah dengan sosialisasi, kolaborasi dan berbagi di rumah belajar. Sebenarnya platform ini gratis bang, gratis. Semenjak kita sudah mengupload tadi ya, menchattingnya di Play Store tadi ya, sudah masuk. Akhirnya tidak berbayar, gratis. Jadi pemerintah menyiapkan ruang guru untuk berkreasi secara gratis, memanfaatkanlah ini di dalam pembelajaran seperti itu. Jadi kawan-kawan guru
Selain itu juga banyak fitur-fitur di dalam situ. Mungkin game edukasi gimana game edukasi ya. Ada juga fitur yang belum terisi. Ada fitur yang belum terisi di dalam rumah belajar. Tapi kedepannya dengannya adanya Perbatik ini nanti akan terisi materi-materi yang belum tersampaikan, maka peserta pembatik lain akan berpartisipasi di dalam sumber belajar. Ini merupakan suatu sumber belajar yang sangat bagus sebenarnya untuk guru, yang sangat membantu, murah meriah ya. Seperti gitu lah. Terus juga ada buku sekolah elektronik. Nah, ini sudah saya buka Play Store-nya dan buku sekolah elektronik. Kawan-kawan juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada seperti itu. Kita tinggal klik, buku SD. Mungkin ini sudah disesuaikan ya, tapi kayaknya masih K13 juga ya, karena profil kurikulum Merdeka kita kan juga baru berjalan, baru merintis dan sebagainya. Jadi banyak sekali manfaat dari rumah belajar, rumah belajar. Dalam hal ini kita bisa mengcombine dengan PMM, platform Merdeka Mengajar, Merdeka Mengajar, PMM. Di PMM itu kita bisa mengisi di PMM karya, ya kan? Kalau di PMM kita bisa mengisi karya-karya guru ya. Karya guru bisa diisi di PMM. Kita bisa mengupload ya, bisa mengupload sendiri karya kita tinggal mengisi di platform Merdeka Mengajar. Ini saya lagi buka nih, Merdeka Mengajar. Jadi kawan-kawan bisa klik di Google ya, Google Chrome-nya, diklik, ditulis Merdeka Mengajar. Setelah itu keluar, nanti tulis klik yang masuk. Oke, klik masuk. Nanti setelah klik masuk, maka akan masuklah fitur terhadap pelatihan mandiri dan sebagainya. Ada bukti karya. Kita klik di bukti karya. Nah, di bukti karya itulah kita bisa ada tanda plus tadi. Tambah karya ke karya saya. Jadi kita bisa menambahkan karya kita. Jadi guru bisa menambahkan karya hanya di karya guru. Untuk fitur yang lain, kita sebagai guru belum bisa menambah. Kecuali kita sudah menjadi kontributor. Nah, makanya ada kawan guru. Kawan guru akan bertanya nih, bisa nggak kita menambah fitur-fitur lain seperti di pelatihan mandiri, ya itu kan, di video inspirasi, itu sebenarnya kita hanya bisa menambah di bukti karya, kalau nggak salah ya, di bukti karya. Di situlah kita diberikan akses. Kita bisa menambah ke lain kalau kita sudah menjadi kontributor, melewati beberapa tahap. Ini saya sudah beberapa video pembelajaran saya sudah masukkan di PMM juga. Ya. Kita tinggal klik tambah karya, atau kita bisa melihat karya saya. Artinya kawan-kawan bisa melihat karya-karya kawan-kawan. Sudah berapa sih yang sudah di-upload ya? Sudah kita upload di PMM ini. Saya ada sekitar 12 karya sudah saya masukkan di PMM ya. Kita chatting kelas, mau kelas berapa. Jadi kawan-kawan guru setanah air dengan platform tadi Merdeka Mengajar dihubungkan dengan rumah belajar, kita mendapatkan akses yang mudah, efisien untuk proses pembelajaran kita ke depan. Intinya di sini kemauan seorang guru untuk mengembangkan kemampuan yang ada. Semuanya kemudahan sudah ada, cuman kemampuan terkadang mungkin barangkali ya ada beberapa guru ya, terutama mohon maaf juga kalau guru-guru yang sudah berumuran ya, yang berlanjut, jadi mereka kan mungkin agak gaptek ya. Jadi ini kira-kira Mister gimana mengatasinya ini? Oh iya, di dalam mengatasi ini kan guru dalam arti pemahaman terhadap digitalisasi. Iya betul. Digitalisasi. Kan ada beberapa guru yang bisa dikatakan, apalagi kalau guru sudah tua ya, yang sudah hampir pernah tugas. Jadi mereka itu kadang-kadang kurang melek dengan digitalisasi ini. Nah kira-kira
untuk mengatasi ini gimana? Contohnya saya di Iya. SD Negeri 23 ya. Iya. Guru kelas 1 itu ya ada Bu Inus Iya. sama guru senior. Iya. Guru senior. Jadi kita membantu dia dalam berbagi ya, berbagi di dalam pengisian kelompok merdeka mengajar di pelatihan mandiri. Ya. Kita klik pelatihan mandiri, nanti di pelatihan mandiri itu ada menciptakan kelas mereka belajar, merencanakan pembelajaran yang bermakna. Ada juga meningkatkan praktek mengajar yang berpusat pada peserta. Nah, di seri-seri inilah kita mempunyai, ada juga mereka merdeka belajar. Itu ada aksi nyata. Kita mengklik, nah kita saling berbagi. Berbagi, sharing ya. Sharing. Yang penting kita membantu ibu mempunyai akun belajar ID. Ada Alpindian, nanti saya bisa bantu ibu ya dalam mengakses PNM-nya ibu. Jadi kita sama-sama, saya membimbing mereka ya. Kita buka laptop, saya masukkan akun belajar ID-nya, terus meregistrasinya ibaratnya ya. Sudah semua, nanti kita klik pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri itu nanti banyak berbagai fitur soal. Ada post-testnya juga. Kita mengisi bersama-sama. Jika ada yang susah, kita bisa bertanya kepada kawan yang sudah. Nah, seperti gitu. Intinya tidak ada sesuatu yang sulit ketika kita ingin belajar. Inilah fungsinya dari kolaborasi. Inilah dari Pusdatin Kemendikbudristek mengatakan bahwa inilah fungsi dari kolaborasi dan berbagi. Jadi sesuatu yang tadi orang berpandangan itu susah, sulit susah nih kita berjalan pusing kita ya. Sebenarnya gampang kalau kita saling sharing, going together, berbagi bersama dan dia bekerjakan bersama-sama. Insya Allah di SD 23 sudah kami terapkan semuanya. Nah, jadi kita buat in-house training-nya di SD 23 sama-sama melaksanakannya di SD 23 dalam suatu forum in-house training. Jadi semuanya buka laptop, semuanya saya berbagi dan saya sharing, growing together. Kita berjalan. Nanti kita bisa mantau sampai ke pelatihan mandiri berapa yang mereka udah isi. Ya kan? Oh yang ada susah, kita berbagi dengan kawan. Yang sudah, ini apa kira-kira jawabannya? Seperti itu. Kita ini juga kawan-kawan semua rata-rata berbagi. Itu fungsinya. Karena salah satu berbagi semakin kuat kita berkolaborasi, maka semakin mudahlah pekerjaan kita. Akan semakin kuatlah energi kita di dalam mencapai tujuan dalam belajar. Seperti itu. Terus ada juga komunitas Bang di PNM komunitas. Jadi sudah berapa kali komunitas, pendaftaran komunitas, boleh baik tingkat KKG, MGMP maupun MKKS diperbolehkan untuk mendaftar di komunitas PNM. Setelah mendaftar, melewati beberapa item registrasi dan pengisian berkas, maka nanti akan tercapailah di komunitas itu lulus atau tidak. Kalau lulus, nanti komunitas tersebut akan mendapatkan 2 kali webinar dari Balai Guru Penggerak. Setelah mendapatkan pelatihan dari Balai Guru Penggerak, setelah itu si komunitas tadi akan saling berbagi. Ini dia berbagi tetap, dia tetap berbagi terhadap PNM. PNM memang platform Merdeka Mengajar. Dia sering berbagi, komunitasnya berbagi. Baik tingkat KKG, GMP maupun MKKS, K3S, tingkat lembaga maupun juga organisasi. Kebetulan saya pernah tadi tergabung di salah satu organisasi profesi. Jadi saya mendapatkan Ikatan Guru Indonesia Kota Singkawang di angkatan ketiga, nggak salah ya. Itu alhamdulillah tembus. Jadi ada beberapa
beberapa komunitas yang kita tembus, yang saya tahu sekarang ya, seperti jaringan sekolah digital Indonesia ada tembus, Forum Indonesia Menulis ada, terus Germas Setaka, Gerakan Pemberantasan Buta dan Matematika, ada juga PTIC, Entrepreneur Indonesia Cerdas, dan Ikatan Guru Indonesia Kota Senggala. Kelima ini tembus di PMM komunitas, dan kami membuatlah kegiatan yang namanya kolaborasi lintas organisasi. Jadi percepatan transformasi digital dalam PMM dan PKM. Jadi kami hanya berkolaborasi, berbagi tentang pelatihan mandiri itu aja, tentang pelatihan mandiri di dalam aplikasi tadi. Sangat luar biasa, sangat asik gitu ya, bisa membantu kawan-kawan, alhamdulillah, sangat luar biasa. Baik, Mr. Rangkini, kalau kita berbicara tentang pembatik level 4, kembali ke tema pembatik level 4 ini ya. Ini kan dalam nanti untuk pengumuman terakhirnya itu terakhir tanggal berapa? Ya, terima kasih ya informasi untuk kawan-kawan sekalbar dan setanah air. Pembatik level 4 ini tugasnya dibuka mulai tanggal 13 Oktober sampai tanggal 30 Oktober. Iya, berarti ini baru saja ya? Iya, baru saja. Nah, ini kita diminta kolaborasi. Kita boleh memanfaatkan berbagai media untuk mensosialisasikan, tapi diminta pertama dari siswa. Nah, terus kawan sekolah, sekolah, terus itu boleh kita buat pertemuan tingkat KKD ataupun tingkat kota, maupun kita bisa buat webinar ke tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Saya insya Allah juga sudah kerjasama dengan Pustekom Jawa Tengah, Pustekom dengan Stekom, Sains Teknologi Komputer di Jawa Tengah. Saya sudah kolaborasi, juga saya kolaborasi dengan TPC Pusat, Entrepreneur Indonesia Pusat, dengan IKI, terus juga dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang. Kami berkolaborasi juga dengan Balai Guru Penggerak. Jadi dengan Balai Guru Penggerak, insya Allah besok Pak Wasimin. Alhamdulillah saya mengkontak Pak Wasimin. Beliau sangat respon positif terhadap pembatik level 4. Dia sangat mensupport kami sehingga beliau besok bersedia, ya, ada waktu bersedia untuk membuka kegiatan pembatik level 4 yang saya adakan secara nasional. Nah, jadi nanti ada Pak Wasimin, yang terus ada kata sambutan dari Rektor Stekom, ya, Mas Jos, sama Ketua PTIC-nya Mas Mampuno, dan dibuka oleh Pak Wasimin. Berarti dari rentang waktu sampai tanggal 30 Oktober masih banyak kegiatan. Masih banyak, makasih. Di Rapensi ada 4 kali, Bang. Iya. Ada 4 kali kita nanti talk show di Rapensi. Iya, berarti dengan berbagai temanya. Dengan berbagai narasumber. Saya sebagai narasumber bintang dengan tamu. Iya, oke. Jadi sekarang saya dengan Dewan Pendidikan ya. Iya, betul. Nanti hari Jumat, besok insya Allah dengan Kadit Pemberdayaan Kepegawaian, Ketenagaan, di Rapensi juga ya. Rapensi. Safari, terus nanti Senin saya dengan Pak Kadis ya. Pak Haji Asmadi. Kemudian nanti si hari Rabu saya lagi dengan Bu Korwas, Bu Juliana. Berarti masih banyak pekerjaan. Masih 4. Saya ngejar tayang tadi sampai ke tanggal 30. Webinarnya nasional ada 2, Bang, nanti. Untuk guru-guru se-Indonesia, untuk kawan-kawan di sekolah maupun di provinsi dan semuanya, itu di hari Jumat, sama di hari Selasa. Hari Selasa nanti kata sambutan dari Kadisdikbud Kota Singkawang sama Pak Haji Safari, itu Kadit Pemberdayaan Ketenagaan. Jadi ada 2 sesi webinar nasional, ada 4 sesi talk show. Nanti semua kegiatan yang sosialisasi saya ini akan saya expose di medsos, terutama di blog ya. Di blog. Nanti saya akan masukkan di blog, sehingga saya akan mengekspos lagi seluruh kawan-kawan yang ada di Singkawang, di Kalbar maupun di se-Indonesia.
Melalui apa? Bukan hanya blog aja bang, ada YouTube, Iya. ya kan bisa melalui Facebook, Iya. Instagram, TikTok maupun Google Sheet seperti itu. Memang sangat luar biasa tahun ini karena Iya. ada beberapa link medsos yang harus kita kuasai. Iya. Kuasai sampai tidak salah di publikasi ilmiah KTI, pengembangan diri dan karya inovasi. Alhamdulillah untuk KTI ya. KTI karya inovasi, saya sudah membuat buku juga, buku karya inovasi, terus sudah ada 3 buku saya. Terus untuk yang PTK, KTI-nya saya udah masuk ke 3D ya. Iya. Kemarin terus seminar udah lolos, sudah masukkan paket ke 3D dan udah lolos. Alhamdulillah. Pengembangan diri, insya Allah bisa saya publikasikan di ruang blog maupun di media yang lain. Target ke depan kalau misalnya ini. Alhamdulillah. Ini betul. Ini target ke depan ini. Sangat luar biasa. Iya. Kita harus mengikuti ini apa targetingnya. Iya. Satu targetingnya. Iya. Targeting saya insya Allah mudah-mudahan pintu langit terbuka. Iya. Dari tidak Insya ada Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Targeting saya menjadi duta rumah belajar tahun 2020. Insya Allah. Tapi tidak pada ikhtiar kita semua. Ikhtiar kita semua. Iya, betul. Kenapa? Insya Allah kalau saya jadi duta rumah belajar, insya Allah kami tetap sharing growing together. Iya. Seperti dari tahun 2018 saya dengan kawan-kawan sudah sharing growing together. Apalagi kalau sekarang lolos, insya Allah Iya. saya akan tetap sharing growing together Iya. seluruh guru-guru se Indonesia. Bukan hanya ruang lingkup di Singkawa, Singkawa, ya. Iya, se betul. Indonesia. Itu targeting pertama. Iya. Dan targeting kedua tentu saya akan mengimplementasikan hal-hal tersebut mulai dari pembatik level 1, 2, 3 maupun 4 di sekolah saya, Iya, betul. di kelas saya. Bagaimana mengajak anak pembelajaran secara aktif, kreatif, inovatif, produktif dan menyenangkan. Nah, oh iya saya lupa juga ya, saya kemarin ada ikut juga fasilitator pembelajaran digital, Government Transformation Academy Iya. dari Kemkominfo. Iya. Itu banyak sekali materi-materi tentang digitalisasi, terutama salah satu yang saya tertarik dan sudah saya implementasikan di dalam pembatik level 4 tugasnya itu saya mengajar materi metamorfosis ya, mengajar metamorfosis dengan video kreasi yang sudah saya buat di pembatik level 3. Saya mutar kepada siswa. Setelah itu saya combine dengan game, education game, yaitu namanya Word Wall. Oh luar biasa. Di Word Wall kita bisa membuat beberapa fitur game. Ya, gamenya saya buat sendiri. Kebetulan di SD 23 ada ruang IT, saya memanfaatkan ruang IT tersebut. Iya. Saya mencoba, saya ingin melihat anak tuh aktif, bersemangat, menyenangkan, atau rupanya memang alhamdulillah Iya. apa yang saya dapat di pembatik level 1 sampai 4 Iya. berdampak terhadap siswa di kelas. Iya. Itu yang saya harapkan yang kedua. Iya. Yang ketiga, semoga kita terus meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Itu yang bisa saya sampaikan, Bang. Oke. Berarti ya mungkin ya kami sangat-sangat berharap mudah-mudahan diserahkan ini bisa lolos Amin. nasional ya. Ini masih ini level terakhir ya. Level terakhir Dan untuk di provinsi, Untuk di provinsi kemudian untuk diseleksi dari 30 diambil satu yang terbaik. Jadi kami sangat berharap mudah-mudahan bisa lolos di sini dan kita bisa menjadi ya sangat bangga ya barangkali kita mendapat salah satu guru yang ada di kota Singkawa ini bisa menjadi duta mengajar, duta belajar ya masuk di sana ya. Ya, Oke, terima kasih banyak Mr. Rasani. sama Mungkin untuk di sesi terakhir ini masih ada yang ingin disampaikan barangkali. di sesi terakhir ya, mungkin sebagai kata-kata motivasi Iya. kawan-kawan saya, semoga kita bisa terus berkolaborasi, Iya, kita bisa terus berbagi, iya betul. dan marilah kita menjadi guru yang profesional yang bisa bertransformasi di dalam digitalisasi. Karena sedikit banyaknya kita bertransformasi digitalisasi, artinya kita bisa menembus ruang dan waktu. Iya. 5-10 tahun ke depan kita bisa menembus dengan digital tersebut.
Betul. Jadi kalau kita tidak ada transformasi, artinya transformasi ini kan perubahan terhadap pembelajaran. Kalau kita tidak ada perubahan, maka kita insya Allah bisa jadi guru yang tertinggal Betul. terhadap perkembangan di zaman, Iya. perkembangan teknologi. Sebenarnya kita bisa mempelajarinya dengan satu syarat, berkolaborasi lah Iya. dan berbagilah. Itu Mas. Terima kasih. Mungkin satu lagi Mas lagi pesan-pesan untuk guru-guru yang ada di Kota Singkawang, terutama guru-guru SD lah ya. Iya. Pesan-pesannya barangkali itu. Pesan-pesannya guru-guru SD Kota Singkawang terus menjadi guru yang aktif, kreatif, inovatif, produktif dan menyenangkan. Nah, itu bahasanya. Jadi slogannya sahabat rumah belajar, Iya. belajar di mana saja, Iya. kapan saja dan dengan siapa saja. Nah, Semuanya itu. bisa. Masih bisa. Ini ada Deontara, Bang, ya? Betul. Betul. Intinya bagaimana Pancasila. kita sebagai tenaga pengajar ingin mengembangkan kompetensi kita, tidak dalam hal yang sulit, semuanya sudah ada. Sudah ada. Intinya kemauan kita untuk Belajar dan berkolaborasi. berkolaborasi, Berbagi. serta Nah, berbagi. tentunya. berbagi. Iya. Amal, Bang. Betul. Amal kita. Ini menjadi amal jariah bagi Amal kita. jariah. Iya. Ini pembangkit yang mengajarkan kita untuk hablum minallah dan Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya. Mungkin yang begini, kita kadang-kadang ya seperti yang saya tanyakan di awal tadi, ada kadang-kadang guru yang mungkin sudah menjalankan tugas, kemudian mereka itu yang ya biasanya agak mandat dengan perkembangan IT ini. Sebenarnya mereka nggak perlu takut. Intinya ada punya teman yang tahu, kita saling berbagi tentunya. Seperti itu kan. Betul. Oke, jadi jangan ditakutkan lagi masalah digitalisasi ini, Ya. karena semua arahnya sudah mengarahkan ke sana. Iya. Saya juga kalau tidak tahu saya bertanya juga ya. Bertanya dengan kawan-kawan yang tahu seperti Pak Arul Jokowi. Iya, betul. Salah satu motivator di Kota Singkawang, Iya. ya kan? Yang bisa menginspirasi, memotivasi guru. Iya, betul. Dan kawan-kawan yang lain yang memang basic di digital. Kita jangan malu intinya. Betul. Jangan malu, wah saya ini sudah senior. Untuk apa kita bertanya kepada ini? Iya, Tidak boleh, betul. kita hilangkanlah ego itu. Betul. Hilangkan ego, kita bertanya kepada ahlinya. Betul. Insya Allah kita akan mendapatkan memasukkan ilmu yang rupanya gini loh. Iya. Sebagian mudah. Nah, seperti gitu. Intinya mau bertanya. Mau bertanya, Iya, intinya. Seperti blog. Gimana buat blog sebenarnya mudah. Iya. Apa Google Search sebenarnya mudah. Cuman kalau kita bertanya kepada Kawan-kawan. intinya satu, kita jangan malas bertanya, rajin-rajin bertanya, Betul. rajin-rajin berkolaborasi dan insya Allah bisa berbagi. Dan intinya satu, punya keinginan untuk mengembangkan Siap, kemampuan. itu yang sangat penting ya. Iya, kalau tidak ada kemampuan, Iya. kemampuan untuk mengembangkan itu, tentunya Betul. semua akan menjadi sulit. Nah, Iya. betul. Oh ya, saya informasikan satu, Iya. saya pun tadi dapat dukungan ya, Iya, dukungan dari testimoni, video testimoni dari Iya, boleh. Wali Kota Singkawang. iya. Luar biasa. Mungkin saya bisa putarkan di sini Bisa, kan, Bang? bisa, Ya? bisa. Kita putar ya. Dari Bu Wali Kota, terima kasih Bu Wali Kota Singkawang yang telah mengapresiasikan saya. Semoga saya bisa menjadi guru yang aktif, kreatif, inovatif maupun produktif di Kota Singkawang sehingga bisa membawa nama Kota Singkawang, Kalimantan Barat di tingkat nasional menjadi duta rumah belajar nasional tahun 2022. Mungkin saya bisa putar Bang ya, mohon izin Bang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wali Kota Singkawang mengucapkan selamat dan sukses kepada Alkindi SDN 23 Singkawang yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kombatik level 4 tahun 2022 di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Dan saya mendukungnya sebagai guru yang aktif, kreatif, inovatif, produktif, dan menyenangkan di Kota Singkawang. Terus berprestasi dan semoga bisa lulus di tingkat nasional, membawa nama baik guru Kota Singkawang dan kabar serta dikukuhkan menjadi duta rumah belajar tahun 2022. Salam sejahtera untuk kita semua. Singkawang hebat, pasti ke Singkawang. Nah, alhamdulillah Sudah mendapat dukungan dari sudah dapat pemerintah, ya? dukungan dari
wali kota. Wali kota orang nomor 1 di Kota Singkawang ya. Insya Allah dari nanti saya akan publish di YouTube, di Iya. blog dan medsos semua ya. Oke, sip. Thank you. Terima kasih Terima banyak kasih Mr. Akidi sama-sama. di hari ini ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan kami sangat berharap mudah-mudahan Mr. Amin. Akidi bisa lolos di Amin. pembatik level 4 ini dan bisa menjadi duta belajar di tingkat Amin. nasional tentunya. Itu adalah harapan kita bersama yang Mr. Akidi ya. Dan tentu semuanya ini tidak lepas dari perjuangan Mr. Akidi baik dari level 1, level 2, level 3 hingga ke level 4 ini tentunya perjuangan yang sungguh luar biasa ya. Ya, jadi kami sangat-sangat mendukung yang mudah-mudahan ya sekali lagi Mr. Akidi ini bisa lolos dan bisa menjadi duta belajar di tingkat nasional. Amin ya rabbal alamin. Oke. Semoga. Oke, mungkin ini saja kebersamaan kita Ya. di selasa hari ini. Terima Ya, kasih atas terima kasih. kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu di hari Talkshow di kedua, talkshow yang kedua, kedua, 3 pun 4. 3 dan Masih 4. dapat, Masih ada 3 lagi ya? 3 lagi. 3 lagi. Oke. Mungkin nanti dengan materi yang Ya. tetap rumah belajar, Iya. mungkin ada materi-materi yang berbeda. Dan tentunya dengan narasumber masih bisa lagi Siap, dan selalu narasumber yang lain. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih besar lagi. Ya, terima Sukses kasih. selalu besar lagi ya. Dapat Tetap rezeki, selalu sukses selalu. iya, tetap selalu menginspirasi guru-guru yang ada di tingkat kota Singkawang. Amin. Baik, sahabat apa sih dimanapun sahabat berada di kesempatan hari ini, terima kasih atas kebersamaannya. Demikian program talk show kita bersama Mr. Akidi. Beliau adalah salah satu peserta pembatik yang sudah masuk di level 4 dan insya Allah beliau akan masih tetap bertarung ya karena ini salah satu peserta ya. Insya Allah bisa menembus di level tingkat nasional. Itu adalah harapan kita bersama. Ya mungkin ini saja kebersamaan kita di kelas hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhirnya saya kasih pamit undur dari mendengar sahabat musik tentunya. Dan Mr. Akidi juga pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.